Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mulyani, peserta Latsar CPNS 2021, gelombang 20, angkatan 89, kelompok 4, dengan nomor presensi 23. Pada kegiatan aktualisasi Latsar CPNS 2021 ini, saya membuat video tutorial penggunaan e-office VIP UNP. Tujuannya adalah memudahkan para sivitas akademika terutama mahasiswa dalam mempelajari tata cara penggunaan e-office VIP UNP. Dengan demikian, diharapkan penggunaan e-office di lingkungan VIP UNP dapat berjalan secara optimal. Berikut adalah alur kerja workflow e-office VIP UNP. Pertama, mahasiswa masuk ke eoffice.vip.unp.ac.id menggunakan akun portal mahasiswa yaitu NIM dan password. Selanjutnya, mahasiswa memilih jenis surat yang akan diajukan, apakah surat akademik atau surat kemahasiswaan. Misalnya, mahasiswa memilih surat akademik yaitu surat observasi. Selanjutnya, mahasiswa melengkapi data surat dan kirim jika data surat sudah lengkap. Setelah itu, mahasiswa menunggu surat diproses. Proses surat mengalami dua tahapan, yaitu tahap admin departemen dan admin fakultas. Dari akun mahasiswa, surat masuk ke admin departemen. Jika surat disetujui oleh admin departemen, maka akan didisposisikan ke admin fakultas. Jika surat ditolak, maka akan diberitahukan ke akun mahasiswa. Selanjutnya, pada admin fakultas, surat juga mengalami proses penyaringan. Jika surat diterima, maka mahasiswa dapat mengunduh softfile suratnya dan mencetak secara mandiri atau mengambil ke fakultas, dan jika surat ditolak, maka mahasiswa mendapat pemberitahuannya. Jadi, di akun mahasiswa akan ada dua keterangan, yaitu surat diterima atau surat ditolak. Selanjutnya, jika mahasiswa mendapat keterangan surat diterima, maka mahasiswa dapat mengunduh softfile surat tersebut dan mencetaknya secara mandiri atau mengambilnya di fakultas, dan proses pun berakhir. Untuk selanjutnya, mari kita simak contoh penggunaan e-office VIP UNP. Pertama, kita masuk ke halaman eoffice.vip.unp.ac.id. Kemudian, setelah masuk di halaman awal e-office, kita diminta untuk mengetikkan identitas seperti NIM dan password. Setelah itu, klik "Saya bukan robot". Lalu, pilih gambar sesuai dengan perintahnya. Di sini kita diminta untuk memilih gunung atau bukit, maka klik gambar-gambar tersebut. Lalu, pilih verifikasi. Kemudian, kita klik check in. Dan selanjutnya kita masuk ke halaman dashboard e-office. Dashboard terdiri dari beberapa fitur. Fitur utama ada dua, yaitu surat akademik dan surat kemahasiswaan. Surat akademik terdiri dari permohonan surat dan status surat. Sedangkan surat kemahasiswaan terdiri dari permohonan surat, pernyataan beasiswa, dan juga status surat. Sebagai contoh, kita akan mengajukan permohonan penelitian, maka klik ajukan. Selanjutnya kita diminta untuk melengkapi data surat yang dimulai dari jenis surat. Klik pilih jenis suratnya, apakah untuk izin penelitian, izin pengambilan data, izin observasi, mohon surat rekomendasi penelitian, atau izin uji coba. Misalnya kita akan memilih izin pengambilan data. Setelah itu, klik tujuan surat. Pilih tujuan apakah untuk ke dekan, kepala BAK, atau kepala dinas. Misalnya kita memilih ke dekan. Jika tidak ada di list, maka kita mengetikkannya secara langsung. Kemudian kita pilih kota atau kabupatennya. Misalnya kita akan memilih di Kabupaten Agam. Dan kembali, jika tidak ada pilihannya, maka kita mengetikkannya secara langsung. Setelah itu kita pilih jenis penelitian. Klik pilih apakah untuk skripsi, proyek akhir, tesis, disertasi, atau tugas mata kuliah. Misalnya untuk tugas mata kuliah, dan selanjutnya kita harus mengisikan nama mata kuliahnya. Misalnya untuk mata kuliah asesmen anak usia dini.
Setelah itu, kita harus mengetikkan tempat penelitian. Di sini perlu diperhatikan EYD yang baik dan benar. Sebagai contoh, kita akan melakukan penelitian di TK Negeri Pembina 1 Agam, maka ketik nama TK tersebut dengan baik dan benar. Setelah itu, kita harus memasukkan nomor HP yang bisa dihubungin atau nomor HP yang aktif, dan selanjutnya memilih tanggal penelitiannya. Tanggal mulai penelitian diharapkan paling cepat 3 hari dari tanggal sekarang. Maksud tanggal sekarang adalah tanggal pengajuan suratnya. Misalnya kita akan melakukan penelitian dari tanggal 6 November 2022 sampai 6 Desember 2022, maka pilih tanggal-tanggal tersebut lalu apply. Setelah itu kita harus mengetikkan judul penelitiannya. Gunakan EYD yang baik dan benar. Jadi saat menulis judul penelitian juga perlu memperhatikan EYD-nya. Misalnya kita akan mengambil judul penelitian implementasi kurikulum Merdeka PAUD di TK Negeri Pembina 1 Agam, maka kita ketikkan judul tersebut dengan baik dan benar. Setelah itu, kita perlu mengupload data dukung. Sebelumnya kita harus menyiapkan data dukungnya terlebih dahulu. Jadi kita pilih choose file. Lalu pilih file data dukungnya. Kemudian open. Setelah itu kita memilih pengambilan surat. Apakah jemput ke fakultas atau download soft file dan cetak sendiri. Misalnya kita pilih download soft file dan akan mencetaknya sendiri. Sebelum klik simpan, kita perlu melihat kembali data yang sudah kita isikan dan jika sudah yakin benar maka pilih simpan. Sampai sini proses pengajuan surat sudah berakhir dan ini adalah status permohonan surat kita. Demikian